Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah Majlis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun baru miladiah 1 Januari 2025. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang sudah kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah semoga hari-hari ke depan yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh berkah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Majlis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum awal tahun baru 2025 miladiah kali ini, kami mendapati sebuah maklumat yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang peneliti kemukjizatan Al-Quran yang bernama Dr. Abdul Daim Al-Kuhaili, salah seorang peneliti i'jazul ilmi lil Quran dari negeri Syria. Yang beliau sampaikan dan yang beliau dapatkan dalam hasil penelitian beliau tentang hari, tentang bulan yang dilalui oleh manusia, beliau mendapati hasilnya yang luar biasa, di mana beliau menemukan di dalam Al-Quranul Karim ada kata yaumun yang bermakna hari dalam bentuk tunggal, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran 365 hari. Kata yaumun di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 365 hari. Dan ini adalah jumlah hari yang dilalui oleh manusia ataupun perputaran hari di dunia ini. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kata syahrun dalam bentuk tunggal. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran 12 kali di dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan pada jumlah bulan yang dilalui oleh manusia dalam satu tahun. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakta angka berikutnya yang beliau dapati adalah kata dunia sebagai tempat kita hidup di dunia ini itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 115 kali. Dan ini adalah salah satu tata bahasa ataupun tata materi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan suatu hal, Allah menyebutkan lawannya. Jadi lawan daripada kata disebutkan oleh Allah itu berkaitan dengan kata dunia, lawannya adalah akhirat. Kalau dunia disebutkan oleh Allah 115 kali di dalam Al-Quran, maka kata akhirat juga disebutkan 115 kali di dalam Al-Quran. Dan ini memberikan isyarat kepada kita semuanya, bagaimana kita menjaga keseimbangan hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini adalah sebagai ladang untuk kembali ke alam akhirat ataupun dalam kehidupan di hari yaumil akhir kelak. Maka konsepnya adalah keseimbangan dunia dan akhirat itu harus ada di dalam hati kita dalam menjalani proses kehidupan ini. Kalau dunia semakin berat melekat pada hati kita, maka dikhawatirkan kehidupan akhirat kita itu akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, kita mengabaikan kehidupan dunia, kita pikir akhirat saja, ibadah saja, urusan dunia kita tidak melakukannya ataupun tidak kita jalani kehidupan ini sebagai normalnya, ini pun bertentangan dengan agama kita. Jadi konsepnya adalah wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Kemudian berikutnya, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata rajulun yang artinya laki-laki itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 kali di dalam Al-Quran. Juga bernilai seimbang dengan jumlah kata imra'atun, yaitu perempuan. Sama jumlahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah 24 kali. Maka di dalam agama kita ini keseimbangan antara laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan yang dilakukan oleh laki-laki, yang dilakukan oleh perempuan itu bernilai sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma porsinya saja yang berbeda-beda. Jadi sehingga tidak ada kesetaraan gender yang menzalimi perempuan ataupun menempatkan perempuan itu pada derajat yang lebih rendah daripada kaum laki-laki. Tetapi ada aspek-aspek kehidupan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ranahnya kaum laki-laki, ada ranahnya kaum perempuan. Namun secara universal, kehidupan laki-laki, kehidupan perempuan itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari rumus matematiknya, rajulun disebutkan 24 kali, imra'atun juga disebutkan 24 kali. Kemudian berikutnya, Dr. Abdul Daim Al-Kuhaili dari Syria juga menyampaikan hasil penelitian beliau. Kata al-malaikah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran 88 kali. Otomatis kita memahaminya, al-malaikah itu adalah lambang kebaikan. Kemudian kata syayatin disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran 88 kali juga. Dan syayatin itu menggambarkan adalah keburukan. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mentadabburi angka-angka yang ditemukan oleh Dr. Abdul Daim Al-Kuhaili ini, maka di awal tahun ini kita bisa merefleksikan diri bagaimana perjalanan hari yang kita lalui di dunia ini jangan pernah terlepas daripada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Begitu juga bulan yang kita lalui yang sudah ditentukan jumlahnya oleh Allah di dalam Al-Quran ketika menyebutkan syahrun 12 kali, kemudian kata dunia, kata akhirat, kemudian status gender kita laki-laki dan perempuan, kemudian lambang kebaikan dengan adanya malaikat, keburukan dengan disebutnya syayatin secara berimbang seperti ini. Ini semua memberikan pelajaran kepada kita. Marilah perputaran matahari dan bulan yang mengiringi waktu yang kita lalui di dunia ini jangan pernah terlepas daripada nilai-nilai dan anjuran Al-Quranul Karim. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan melihat kemukjizatan angka yang terdapat di dalam azan. Juga disampaikan oleh Dr. Abdul Daim Al-Kuhaili, di mana beliau mengatakan kalimat azan yang dikumandangkan oleh setiap muazzin itu jumlahnya itu adalah 12 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Kalimat azan itu 12 kali. Ataupun 12 kalimat dalam sekali tarikan nafas. Dua belas kali. Maka di sini juga beliau menyampaikan ini bukan kebetulan. Karena 12 kali ini adalah isyarat yang bisa kita menghayatinya daripada jumlah bulan dalam setahun. Artinya kalimah azan tersebut tidak pernah terputus-putus. Selalu berkumandang salam setahun, 365 hari, 12 bulan itu selalu berkumandang di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang menariknya lagi adalah kalimah terakhir azan. La ilaha illallah. Berapa huruf kalimah la ilaha illallah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlah huruf dalam kalimah tauhid, akhir kalimah azan adalah 12 huruf. Juga menunjukkan jumlah bulan dalam setahun yang mana setiap nafas, setiap detik yang kita lalui dalam 12 bulan dalam setahun, jangan pernah lepas lisan kita, hati kita daripada kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan tahun 2025 ini yang kita mulai pada hari ini 1 Januari, kita akan menjalaninya dengan kehidupan Al-Quran, dengan kehidupan azan, dan diiringi selalu dengan kalimah la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.